Oke, teman-teman semua, ketemu lagi bersama Mister Jibril tentunya. Yeay. Hari ini kita judulnya nih ngomongin tentang sesuatu yang penting nih. Kita biasanya tahu bahwa yang disebut dengan buta huruf adalah definisinya ya adalah orang yang tidak bisa membaca sama sekali. Nah, apakah itu masih relevan di zaman sekarang? Ya, kalaupun memang masih ada orang-orang yang buta huruf gitu ya, karena memang tidak bisa baca karena banyak faktor, salah satunya adalah akses yang tidak mungkin bagi mereka gitu ya untuk mendapatkan akses. Nah, terus bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, kalau kondisi sekarang, ya tadi, walaupun memang ada yang masih dalam kondisi buta huruf secara tidak mengenal aksara, tidak mengenal huruf-huruf gitu ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini yang disebut buta huruf itu apa dong? Nah, di zaman ini yang disebut buta huruf adalah mereka yang tidak mampu menguasai yang namanya literasi. Ya, jadi literasi ini kemampuan seseorang untuk terus belajar lewat bacaan-bacaan. Nah, nanti literasi ini banyak nih, ada literasi teknologi, ada literasi numerasi, segala macam. Itu banyak hal yang bisa digali dari yang namanya literasi. Tapi dari literasi ini, kalau ditarik garisnya lagi, ini adalah kemampuan kita untuk membaca, gitu ya. Membaca yang dimaksud adalah bukan membaca kata per kata, habis itu kita lancar bacanya, bukan. Tapi berapa banyak buku yang kita baca, berapa banyak literatur yang kita memang kuasai dan memang kita akrab dengan yang namanya keilmuan lewat membaca, gitu ya. Jangan sampai kita termasuk dalam kondisi buta huruf di abad 21 ini. Kenapa kita butuh yang namanya literasi? Nah, ini yang harus sama-sama kita pelajarin. Karena di zaman sekarang ilmu pengetahuan ini terus berkembang, bener gak? Di zaman yang terus berkembang kayak gini, gak mungkin kita hanya mengandalkan atau gak mungkin kita hanya menunggu gitu, sehingga sesuatu itu menjadi besar dan tiba-tiba kita ketinggalan zamannya. Nah, ini gak mungkin kan kita mengejar ketertinggalan di era yang sekarang ini. Kalaupun kita mau mengejar ketertinggalan, harus bagaimana kita mengejarnya, kan itu masalahnya. Nah, yang disebut buta huruf tadi, kita yang tidak memiliki kemampuan untuk terus membaca, terus belajar, terus mencari tahu dari apa yang selama ini kita mungkin udah tahu, gitu ya. Terus kemudian mampu nggak kita untuk melepaskan pengetahuan-pengetahuan yang sudah usang? Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah tidak relevan lagi, mampu nggak kita untuk melepas itu semua? Ya, karena kalau kita nggak mampu melepas itu semua, ya percuma gitu, sama aja. Terus kemudian kita berhenti belajar, karena kita ngerasa bahwa kita udah cukup nih dengan apa yang kita milikin sekarang. Ketika kita merasa cukup, otomatis nggak akan ada lagi kemauan ataupun hasrat dalam diri kita itu untuk mencari tahu lebih, gitu ya. Kita hanya bilang bahwa aku udah selesai, aku udah nyaman sampai di sini, nggak akan ada yang bisa menggeser posisiku. Ya mungkin sekarang gitu ya. Mungkin sekarang kita ngerasa bahwa kita ada di atas, di puncak karir, ada di atas segala-galanya gitu. Tapi yakinlah teman-teman, nggak ada kenyamanan yang absolut ya. Segala sesuatunya itu pasti akan berganti, pasti akan berguling. Sekuat-kuatnya Firaun ya, ini kita ngomongin sejarah nih. Sekuat-kuatnya Firaun, sehebat-hebatnya Firaun, itu juga sama kan, tenggelam. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, kita memang bukan Firaun gitu ya. Ya jangan sampai kita jadi Firaun nih, yang berhenti belajar, yang akhirnya menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling tahu segalanya, yang paling layak untuk disebut orang yang berhasil dan sukses, udah selesai, nggak usah belajar lagi. Kan nggak begitu ya teman-teman. Nah, disitulah kita harus memutus yang namanya
buta literasi. Ya, caranya gimana kita memutus buta literasi? Ya, kita mulai belajar, kita mulai cari tahu nih apa sih kemampuan kita yang sudah usang, yang harusnya kita belajar lagi. Terus kalau kita ngomongin belajar, ya balik lagi kan, belajar nih nggak semuanya kita menganggap bahwa belajar itu menyenangkan, bener nggak? Ada yang merasa bahwa belajar itu suatu tekanan sehingga sulit. Ya, termasuk dengan bacaan. Nah, bagaimana membaca kita? Bagaimana ketika kita membaca sebuah buku? Apakah kita nyaman membaca buku? Atau kita enggan membuka buku ya karena kita ngerasa bahwa, aduh kalau aku baca buku, rasanya kok ngantuk ya. Rasanya kok males ya, rasanya kok nggak enak ya, rasanya kok nggak asik ya. Nah, ini sama kayak kita udah punya hobi, udah punya hal yang kita senengin gitu kan. Kita seneng terhadap sesuatu, otomatis setiap hari kita akan lakukan. Nah, begitu juga dengan membaca. Yang mudah untuk kita mulai membaca adalah mulailah dari hal yang kita suka, dari hal yang kita memang merasa kalau belajar, kalau membaca hal tersebut muncul dalam diri kita ini perasaan yang happy dan menyenangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat lingkungan kita, ini tipsnya ya untuk kita bisa memulai habit kebiasaan baru membaca gitu ya. Menumbuhkan dulu nih, menumbuhkan. Berarti lingkungannya harus kita setting sengaja. Ya, sengaja kita setting agar kita tertarik untuk membaca. Ya, semisal kita taruh rak-rak buku, ya kita geser hal-hal yang mengurangi minat kita terhadap baca gitu ya. Misalnya kita punya TV besar gitu kan, adanya di sudut tengah ruangan. Nah, itu digeser, diganti dengan rak buku ya. Jadi ketika kita duduk di sofa, lihatnya buku gitu, bukan lihatnya TV. Terus TV-nya dikemanain, Mister? Ya terserah, TV-nya mau ditaruh di mana gitu, atau dikecilin TV-nya. Ya, seukuran yang pas lah untuk di ruangan yang ada rak bukunya, misalnya kayak gitu ya. Jadi TV gedenya dibuat lebih kecil. Atau teman-teman punya ruangan khusus gitu ya, tapi ruangan khususnya juga jangan yang sulit untuk dijangkau ya. Kita mentang-mentang buat baca taruhnya di pojok, di ruang atas, di lantai atas, lantai 2, terus di pojok gitu ya. Kita kesana aja juga udah males gitu, karena di pojok itu ada apa selain ruang baca itu doang gitu. Sehingga kita tuh nggak pengen terus-terusan ada di sana kan gitu ya. Nah, itu lingkungan yang sengaja kita buat untuk jadi memacu diri kita nih supaya terus membaca. Terus kemudian yang ketiga nih, yang terakhir ya teman-teman, kita punya komunitasnya. Ya, komunitas ini maksudnya apa, Mister? Maksudnya adalah supaya kita ini punya satu frekuensi, saling mengingatkan, saling tukar pandangan, saling tukar informasi ya. Terus kemudian saling juga sharing pengalaman terhadap apa yang dihadapi nih ketika mulai ingin punya kebiasaan baru membaca. Atau kita punya grup atau kelompok ya, atau komunitas yang dimana setiap kali kita ketemu itu kita ada acara yang namanya bedah buku. Wah, asik ya. Kalau ini kan bedah mengajar nih. Nah, kalau di bedah buku itu kita akan membahas tentang bagaimana buku itu poin-poin pentingnya apa gitu ya. Nah, buat teman-teman, ngomong-ngomong bedah buku, kalau teman-teman pengen ikutan gitu ya, teman-teman boleh cari gitu ya, atau tulis di inbox ini, teman-teman tulis di inbox bahwa teman-teman tuh mau ikutan masuk ke dalam grup FAM Bedah Belajar ya, FAM Bedah Belajar Telegram, atau di fanpage FAM Bedah Belajar juga ada di Facebook. Nah, teman-teman silakan join di sana gitu ya. Nanti kita juga akan mengadakan yang namanya bedah buku, sharing bagaimana pengalaman kita selama membaca dan menumbuhkan semangat membaca dalam diri kita, menghidupkan kembali bacaan atau buku di dalam kehidupan kita. Karena kita memang sekarang bisa Google, teman-teman. Sekarang kita bisa lihat semua di internet, semua artikel ada, tapi ada yang nggak ditulis sepanjang buku yang kita bisa temukan, yang bisa kita baca, yang bisa kita ambil manfaatnya. Karena itulah tetap yang namanya buku itu
nggak bisa tergantikan, walaupun memang ada internet, walaupun ada YouTube yang membahas panjang lebar, tapi dari buku kita bisa tahu lebih banyak ilmu, karena satu buku pasti banyak referensi yang telah dibaca, yang telah diriset oleh tim penulis atau penulis itu sendiri. Jadi kita tinggal menikmatin satu sajian lengkap yang ditulis secara sistematis. Kita tinggal baca aja, teman-teman. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca. Nah, ini lagi nih, bacanya kita harus pakai cara membaca. Ya, cara membacanya seperti apa, Mister? Nah, cara membacanya adalah cara membaca cepat. Karena tadi teknologi kita, informasi kita ini kan kecepatannya nih nyaris luar biasa ya. Berita aja itu bertambahnya itu setiap 1 hari 1 jam aja, sehari semalam aja itu bertambahnya udah luar biasa banyak ya. Nah, bagaimana kita bisa untuk mengikuti, mengambil manfaat dari informasi yang terus berkembang ini? Kalau kita hanya punya kemampuan biasa-biasa dalam membaca, otomatis kita akan ketinggalan terus. Mister pernah dengar sebuah pepatah mengatakan bahwa wadah kita itu menyesuaikan dengan isi yang akan mengisi wadah tersebut. Jadi misalnya hujan yang turun, ya, ketika kita punyanya cangkir, yang bisa diisi adalah seukuran wadah cangkir, gitu. Walaupun hujannya banyak, hujannya besar sekali, gitu kan, tapi yang kita punya wadahnya cangkir sekarang. Ya, kita hanya dapat air ya sesuai dengan ukuran wadahnya. Nah, begitu juga dengan membaca. Buku yang kita baca itu ada ribuan informasi yang tersaji di dalam sebuah buku. Tapi ketika kita kemampuan membaca kita baru seukuran cangkir, baru biasa, baru sedikit gitu ya, baru tumbuh, kita punya semangat untuk membiasakan membaca, itu juga belum cukup gitu ya. Tapi lebih mending, karena kita udah punya semangat untuk membaca. Kita udah menumbuhkan yang namanya hobi atau kebiasaan untuk membaca. Tinggal step berikutnya, step yang kedua adalah belajar bagaimana caranya. Kita lanjut di live video Mister berikutnya tentang bagaimana teknik atau cara membaca yang asik dan menyenangkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi dan dadah.